Benarkah istana Nabi Sulaiman masih tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa? Fakta apa sajakah yang masih belum diketahui? Mengapa teknologi pada masa itu belum bisa ditandingi oleh kecanggihan teknologi masa modern saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Ulid. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara kisah para nabi, ada satu sosok yang memiliki kekuasaan dan ilmu yang melampaui zaman. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja para manusia, penguasa para jin, dan pemilik istana paling megah dalam sejarah dunia. Istana Nabi Sulaiman bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga pusat teknologi misterius yang hingga kini membuat para ilmuwan kebingungan. Bagaimana mungkin ribuan tahun lalu sebuah kerajaan memiliki sistem komunikasi antar makhluk, bangunan transparan seperti kaca, dan kendaraan yang dapat terbang? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika ia datang, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka ketika ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, lalu ia menyingkapkan kedua betisnya. Quran Surah An-Naml ayat 44. Itulah lantai kaca istana Nabi Sulaiman, teknologi yang bahkan baru bisa ditiru manusia ribuan tahun kemudian. Bening, kuat, dan seolah tidak masuk akal untuk ukuran zaman itu. Al-Quran juga menceritakan bahwa jin-jin tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Dan para jin itu membuat untuknya apa yang dikehendakinya, seperti gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring besar seperti kolam, dan periuk yang tetap di atas tungku. Quran Surah As-Saba ayat 13. Mereka bekerja dengan kekuatan yang tak dapat dimiliki manusia biasa. Mengangkat batu-batu raksasa tanpa alat berat, membangun menara dari logam dan permata. Bahkan komunikasi lintas spesies terjadi di kerajaan itu. Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan burung, semut, bahkan pasukan jin. Ilmu ini bukan sihir, melainkan ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah An-Naml ayat 16, yang artinya, dan kami ajarkan kepada Sulaiman bahasa burung, dan kami karuniakan kepadanya segala sesuatu. Dan puncaknya, peristiwa yang mengguncang logika manusia, singgasana Ratu Bilqis berpindah ribuan kilometer dalam sekejap. Seseorang dari bangsa jin berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Namun yang lebih cepat berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Quran Surah An-Naml ayat 39-40. Saudaraku, apakah ini yang dimaksud dengan teleportasi kuno? Ataukah bentuk lain dari energi yang belum dipahami sains modern? Para peneliti modern mulai percaya
bahwa di masa Nabi Sulaiman pernah ada teknologi spiritual yang melibatkan energi alam semesta, kekuatan yang tidak diukur dengan mesin, tapi dengan izin dari Sang Pencipta. Istana Nabi Sulaiman bukan sekedar bangunan megah, tapi simbol ilmu, kekuasaan, dan keajaiban wahyu Allah. Dan hingga kini, rahasia teknologi di balik istana itu tetap menjadi tanda kebesaran Tuhan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu modern. Dari lembaran sejarah yang paling tua, nama Nabi Sulaiman alaihissalam selalu berdiri megah, seorang raja, seorang nabi, dan penguasa dua alam, alam manusia dan alam jin. Di balik kemegahan istana Nabi Sulaiman tersimpan sebuah teknologi ilahi, kekuatan yang melampaui batas nalar manusia modern. Sebuah sistem peradaban yang berjalan dengan harmoni antara makhluk gaib dan teknologi spiritual yang tidak bisa dijelaskan oleh sains saat ini. Di dalam istana itu, Nabi Sulaiman memiliki kendali atas komunikasi lintas makhluk. Ia berbicara dengan burung, dengan semut, bahkan dengan jin. Bayangkan saudaraku, sebuah sistem komunikasi universal yang melampaui batas, bahas, dan spesies. Bukan melalui alat, melainkan melalui izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sains berbicara tentang energi gelap, teleportasi, dan vibrasi elektromagnetik. Namun semua itu hanyalah bayangan dari ilmu hakiki yang pernah Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Istana Nabi Sulaiman bukan sekedar peninggalan sejarah, tetapi simbol sinergi antara wahyu dan kekuasaan ilmu. Di balik kemegahannya tersimpan pesan bahwa teknologi sejati adalah ilmu yang digunakan untuk menegakkan kebenaran, bukan kesombongan. Kisah Nabi Sulaiman mengingatkan kita bahwa tidak ada teknologi, kekuasaan, atau kecerdasan yang dapat menandingi ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta aneh tentang istana Nabi Sulaiman yang tidak banyak diketahui. Sejarah mencatat banyak raja besar, namun hanya satu yang diberi kekuasaan atas manusia, hewan, dan jin. Ialah Nabi Sulaiman alaihissalam, sang penguasa bijak dengan istana megah yang penuh keajaiban. Tapi, tahukah saudaraku, ada fakta-fakta aneh dan tersembunyi tentang istana Nabi Sulaiman yang jarang diketahui oleh dunia. Apa sajakah? 1. Istana Nabi Sulaiman dibangun bukan oleh manusia saja. Al-Quran menjelaskan bahwa jin diperintahkan untuk membangun gedung-gedung tinggi, patung, dan perabotan besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah As-Saba ayat 13. Sebuah kerjasama antara dunia nyata dan dunia gaib, teknologi yang bahkan manusia modern belum mampu menirunya. 2. Material bangunan Istana Sulaiman tidak berasal dari bumi biasa. Beberapa tafsir ulama menyebutkan bahwa batu dan permata yang digunakan diambil dari tempat-tempat yang hanya diketahui oleh para jin. Batu itu berkilau, ringan, namun kuat seperti baja. Para peneliti modern menyebutnya mungkin berasal dari mineral langka yang tidak lagi ditemukan di permukaan bumi. 3. Lantai istana Nabi Sulaiman begitu jernih hingga dikira air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Ketika ia datang, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka ketika ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Ratu Bilqis pun terkejut. Secara tidak sadar dan secara spontan,
ia menyingkap betisnya karena mengira akan melangkah di atas air. Padahal itu adalah lantai dari kristal transparan yang begitu halus dan bening. Teknologi kaca seperti itu baru dikenal manusia ribuan tahun kemudian. 4. Istana Nabi Sulaiman memiliki sistem komunikasi lintas makhluk. Ia bisa berbicara dengan burung, semut, bahkan jin. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan kami ajarkan kepada Sulaiman bahasa burung." Saudaraku, bayangkan sebuah kerajaan di mana setiap makhluk, dari pasukan manusia hingga hewan kecil, berkomunikasi dan bekerja dengan satu tujuan di bawah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Istana Nabi Sulaiman menjadi saksi mukjizat teleportasi tercepat dalam sejarah. Saat Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana Ratu Bilqis dibawa kepadanya, seorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Quran Surah An-Naml ayat 40. Dalam sekejap mata, singgasana itu berpindah dari negeri jauh, sebuah kecepatan yang belum bisa dicapai oleh teknologi manusia, bahkan di era modern sekalipun. 6. Energi di istana Sulaiman bersumber dari ilmu Allah, bukan sihir. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diberi kerajaan yang tak akan dimiliki oleh siapapun setelahnya. "Ya Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran Surah Shad ayat 35. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, memberinya kekuatan untuk memerintah jin, angin, dan seluruh makhluk. Sebuah kekuasaan spiritual dan ilmiah yang tidak dapat dijelaskan logika biasa. 7. Hingga hari ini, lokasi pasti istana Nabi Sulaiman belum ditemukan. Beberapa arkeolog percaya reruntuhnya ada di bawah Masjid Al-Aqsa, sementara yang lain menduga terkubur di bawah gurun pasir Timur Tengah. Namun kebenaran sejatinya hanya Allah lah yang mengetahui. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.